Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi as-sabiqina ilal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pagi hari ini jamaah yang berbahagia, ketika kita memasuki bulan Sya'ban, ketika kita masuk bulan Sya'ban, artinya kita baru saja selesai keluar dari bulan Rajab. Bulan Rajab dan Sya'ban kemudian Ramadan ini ada nilai khusus, ada nilai yang sangat komprehensif, ada nilai yang utama di dalam khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja memperingati Isra dan Mi'raj. Peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini menurut para kaum, ya, saya tidak bawa kitabnya, tapi ini menjadi satu pengetahuan bersama-sama, bahwa di bulan Sya'ban inilah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, sedang salat, ada mengatakan salat asar, ada mengatakan salat zuhur, di masjid yang namanya sekarang itu Masjid Qiblatain. Ya Pak Ustaz, di Masjid Qiblatain. Nah, disinilah peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa isi doanya? Ya Allah, arahkanlah kiblat wajahku. Allah arahkanlah wajahku, cara beribadahku ke Masjidil Haram. Itu berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering berdoa, mengangkat muka ke langit, melihat langit, mengangkat tinggi-tinggi tangan. Lantas turunlah ayat. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Allah telah melihat, kami melihat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, rintihanmu ingin menghadap ke Masjidil Haram. Tadinya menghadap ke mana? Ke mana? Baitul Maqdis. Masya Allah. Biasanya kalau pergi umrah ini, program ini bisa masuk ke sana ya. Pak Yusuf bolak balik ke sini tadi. Pasien jamin pergi harta, subhanallah. Adanya di mana? Adanya di Palestina. Tempat mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Apa alasannya? Katanya umatku akan datang, nanti kau bingung juga. Kalau tetap menghadap ke sana, apa bedanya dengan kita menghadap ke orang Yahudi? Kan seperti wilayah masih Aqsa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijawab permohonannya. Kejadian ini adalah kejadian di bulan Sya'ban. Menghadap, membalik, fawalli wajhaka syatr Masjidil Haram, langsung mengalihkan hadapannya ke Masjidil Haram yang ada sampai saat ini. Bagaimana pola mengalihkan, yaitu tadinya menghadap ke timur, menghadap ke barat. Apa barat, apa timur? Karena kalau kita dari sini nih, kalau di sana ini adalah ya kita nggak tahu barat yang mana karena dikelilingin oleh
kita menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau posisi dari Madinah ke Mekah itu menghadap ke timur. 100% menghadap langsung 180 derajat menghadap badan ke arah Masjidil Haram dari Madinah. Jadi kalau kita syahadat itu jangan setengah-setengah. Kalau kita menghadap ke Allah Subhanahu jangan setengah-setengah. Jangan cuma 90% derajat. Jangan 70% aja. 180 derajat membalik. Subhanallah. Luar biasa. Nah, dari sinilah kita harus sadar bahwa yang disebut dengan tajdidul iman, tajdidul akidah, bukan berarti akidah diperbaharui, tetapi ada tajdidul iman. Di sini adalah kita harus selalu menguatkan, memperbaharui, memberi semangat baru iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi pengajian tiap hari, pengajian hari Senin, hari Selasa, belum lagi di masjid-masjid sibuk. Beliau ini mengatur waktu. Subhanallah. Ini adalah satu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah daripada pelajaran sunnah kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Wah, ini pertanyaan tinggi sekali. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Saya katakan, baguslah pertanyaan itu. Tapi jangan nanti ujungnya mau mengatakan saya sudah dekat kepada Allah. Bukan seperti itu hasilnya. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi, memperbanyak sunnah-sunnah, memperbanyak apa itu namanya, hal-hal yang kira-kira mendapatkan sesuatu yang nilai tambah. Bukan saya katakan sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Betul itu satu kepastian. Jadi kalau kita mau melihat orang itu dekatnya kepada Allah, dekatnya ke masjid, jangan lihat sholat wajibnya. Karena itu sudah wajib itu. Sudah wajib, sudah mutlak. Tapi kalau sholat wajib juga ditinggal, ya saya tidak mengerti lagi bagaimana caranya. Tapi kalau sholat wajib, puasa wajib, sedekah wajib, dalam hal ini sunnah, maka itu memang satu kemutlakan. Jadi yang dilihat di sini adalah memperbanyak sunnah-sunnah yang dilakukan untuk mendekat-dekatkan diri, untuk menambah-nambah, untuk menziadahkan amalan-amalan yang disebut dengan amal-amal ibadah. Itu. Nah, ketika Rasulullah SAW tadi memilih di tangan kanannya Jibril memilih Laban. Di kitab lain mengatakan Al-Asr, Al-Laban. Laban itu artinya apa? Susu murni ya. Susu murni, Laban. Dan kalau kita pergi umrah tuh pulang dari masjid, kita mampir dulu ya. Laban, susu murni. Tapi tidak ada susu murni di situ karena itu sudah tercampur. Sudah dicampur dengan gula, mungkin ada zat-zat untuk pewarna dan sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-laban, yaitu susu murni yang asli. Asli apa? Yang keluar dari intisari zat-zat dari biologis, seperti itu. Yang dimaksud di sini. Tapi benda yang diberikan tadi dari Jibril itu hanya bahasanya adalah susu murni. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa susu murni di sini adalah menandakan fitrah, kesucian. Perbandingannya gini, ketika anak baru lahir, bayi, bisa kita lihat bayi kan? Bayi sekitar 6 melahirkan. Itu yang menjadi menu awalnya adalah apa? Susu dari ibunya. Itu yang dimaksud fitrah. Artinya keaslian di situ. Simbol keaslian ini ditandainya dengan susu murni. Maka tidak banyak dibahas tentang yang ada di tangan kiri tadi Jibril, yaitu apa? Al-khamr. Al-khamr itu boleh kita terjemahkan sekarang menjadi
miras. Al-khamar itu boleh menjadi miras terjemahannya. Dan memang seperti itu. Mengapa menjadi simbol lawan daripada kesucian tadi itu? Lebih jauh dijelaskan bahwa sebenarnya khamr itu adalah asalnya baik. Asalnya, bahannya baik. Anggur. Kan ada buah anggur terus saja. Ada buahnya enggak anggur terus? Ada. Itu baik. Tapi melalui dengan rekayasa, melalui dengan fermentasi, melalui dengan tidak keaslian, menjadilah terbalik. Sebaliknya apa yang disebut dengan fitrah. Jadi ini adalah satu simbol. Sesungguhnya maknanya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat Isra Mi'raj yang ditandai dengan peristiwa dengan Jibril tadi itu adalah mari kita selalu mempertahankan kesucian fitrah kita, selalu berada di dalam kebenaran-kebenaran, selalu berada di dalam disebut dengan tidak ada hal-hal yang menjadi ikutan kita kepada yang buruk-buruk, karena yang buruk-buruk itu adalah sudah tadi diwakili oleh simbol yang disebut dengan khamr, yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan rekayasa, fermentasi, tidak asli dan sebagainya dan sebagainya. Kan seperti itu. Di mana-mana ada di sini sekarang. Coba lihat. Tak usah kita tafsirkan terlalu jauh, takwil. Bendanya ada kita sekarang masuk. Coba lihat masuk sana. Masuk di toko. Ada dua nggak hal ini? Hal ini masih ada terus. Nah sekarang kalau kita mau ikuti sama ajaran Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, apa yang dipilih kemudian kita ikuti, ya tentu kita pilih apa? Ya belinya susu. Jangan beli khamr, begitu. Gampang kan? Nah seperti itu. Makanya hal-hal yang seperti ini, apabila ada ingin yang mau melestarikan, mau yang apa yang mengenari-nari kita untuk kembali, ini kita sebagai umat Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah terjadi, sudah selesai urusannya 14 abad yang lalu, dan ini menjadi pijakan kita. Kita nggak pilih khamr, kita hanya pilih susu murni, selesai. Coba gitu kan? Ada nggak ujian saat ini seperti itu? Ada. Makanya saat ini tuh kita selalu, kisah itu bukan sekedar kisah, bukan cerita. Semua yang dilihatkan Rasulullah SAW diperlihatkan linuriyahu min ayat innahu samil basir, itu adalah di dalam payung subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Kalimat ini adalah bukan saja kalimat akhlak, bukan saja kalimat, tetapi ini kalimat tauhid. Subhanalladzi, subhanallah, tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua peristiwa dilihat Rasulullah SAW, kita ikuti apa yang dipilihnya, maka itu bahagian daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin kita menodai apa yang disebut dengan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin as-salih. Dalam satu contoh tadi ini mungkin menjadi satu pijakan kuat, menjadi akidah kita, bahwa mari kita pelajari terus sejarah-sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti terus, kita menjadi contoh terus, melihat contoh dari Rasulullah SAW terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, contoh tauladan, di mana kehidupan kita ada tauhid, ada syariah, fikih, ada akhlak, dan semuanya ini sudah digambarkan. Semua ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat, mulai dari sahabatnya sampai kita saat ini. Olehnya itu, untuk satu renungan, satu hadis Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ditanya oleh seorang sahabatnya yang bernama siapa namanya? Abu Ubaidah bin Jarrah, hal ummatun khairun minna ya Rasul? Apakah ada umat yang lebih bagus atau kaum lebih bagus lagi selain kami ini?
Apa kata Rasul? Naam, ada. Siapa itu? Ummatun ja'a min ba'dikum atau qaumun ja'a min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudaramu, kaumku, umatku juga datang kemudian hari beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui saya sebagai nabi terakhir, sekalipun mereka itu datang tidak pernah bertemu dengan aku. Inilah menjadi satu kebanggaan kita, pencerahan kita. Semoga kita terus menerus kita bersama-sama Rasulullah dengan cara membaca hadis, ikut ngaji. Kan yang dibaca itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita menganggap bahwa selama kita berada, sekalipun kita berada di ujung zaman ini, kita selalu bersama-sama Rasulullah dengan cara dekat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipelajari, yang dibimbing. Yang membimbing kita adalah para ulama kita, adalah berstatus warasatul anbiya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita menjadi ungkapan-ungkapan pada pagi kali ini, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.